Mari kita akan lihat dalam Markus pasal yang kelima. Saudara, ada setiap hal dalam hidup kita yang ketika secara manusiawi kita coba cerna, terkadang kita tidak bisa memahaminya secara utuh. Dan seringkali meninggalkan tanda tanya dan sebuah perenungan. Tetapi saudara, itu baik karena disitulah kita sadar memang secara manusiawi kita sangat terbatas. Kita tidak tahu tentang segala sesuatu. Namun kita bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang maha baik, yang tahu segala sesuatu tentang hidup kita. Yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, masalahnya adalah banyak anak Tuhan terkadang mereka tidak mau melanjutkan perjalanan mereka karena berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai kendala, berbagai-bagai kesulitan. Bahkan saudara, disitulah sebetulnya ceritanya. Kalau kita mundur dari tembok yang keras yang sedang kita dorong, kita lupa bahwa di balik tembok itulah sebetulnya kebahagiaan yang menunggu kita. Kalau kita lari dari peperangan yang rasanya terlalu sukar untuk kita hadapi, kita tidak sadar bahwa di balik peperangan yang sukar seperti Yosafat hadapi dengan rakyatnya pada waktu itu, ada kekayaan yang besar, jarahan yang besar, kekayaan dan kemenangan yang besar yang justru membuat Yosafat dengan rakyatnya yang sebelumnya ketakutan, berlimpah-limpah dengan segala kebaikan Tuhan. Nah, yang saya mau katakan saudara, ada banyak hal dalam hidup kita, itu tidak datang dari sebatas doa meminta kepada Tuhan. Tapi ada sebuah peperangan rohani. Nah, mari lihat Markus pasal yang kelima. Saudara, saya akan coba sampaikan dengan cepat, supaya teman-teman menyadari ini topik yang penting sekali bagi semua kita. Bagi semua kita. Markus pasal 5 ayat yang pertama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya baca ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Baca kalimat akhirnya, menemui dia. Jadi bukan Yesus yang cari gara-gara. Roh jahat yang di dalam orang ini sadar. Lebih baik aku datangi satu pribadi yang, saudara, dunia rohani ini itu bisa terasa sebelum segala sesuatunya terjadi. Makanya Nabi Yesaya ketika bernubuat tentang kelahiran seorang bayi dari anak darah, yaitu perawan Maria. Saudara, bayangkan sang nabi itu merasakan eventnya terjadi. Tuhan ingin kita merasakan event yang belum terjadi di depan. Dan kita tahu ada gejolak yang kita harus hadapi, Bapak Ibu Saudara. Dan ini penting sekali. Kenapa banyak orang mengalami kemandekan dan mereka, ya udah tahun depan, tahun depannya lagi. Tahun depannya lagi. Dan itu terjadi dalam banyak hal, hubungan, kesehatan, usaha, pekerjaan. Kadang kita berpikir seolah-olah itulah dalam tanda kutip nasib kita. Itulah sepertinya cerita tentang hidup kita tuh di situ. Baik, saya lanjutkan. Saudara lihat ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Orang itu diam di area pekuburan.
diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Jadi orang ini bukan tidak ditangani, orang ini tidak dihandle, bukan tidak. Tapi lihat saudara, sekalipun dengan rantai tidak sanggup. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, sudah sering. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 5, coba kita baca bersama-sama. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan sambil apa? Siang malam. Satu pria ini yang tidak pakai baju. Yang di seluruh tubuhnya sudah ada bekas rantai. Dan di seluruh tubuhnya saudara bayangkan. Betul-betul tidak dapat dijinakkan oleh berbagai orang yang kuat. Dan lihat ayat 5 ini. Pribadi ini berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan, pernah lihat gak saudara orang yang seperti ini, memukuli dirinya dengan batu. Terus ini dikatakan siang dan malam. Siang dan malam. Anda pernah ketemu orang yang menteror, lu jangan kesini loh. Anda pernah ketemu orang-orang yang begitu, jagoan kampung gitu. Yang berkata, jangan sekali-kali lu injek daerah ini. Nah orang gila ini jenisnya seperti ini. Dia ingin berkuasa di sebuah daerah yang namanya Gerasa. Karena dia siang dan malam berkeliling, teriak-teriak. Bahkan saudara, kalau dalam Injil yang lain dikatakan, orang sampai takut. Orang sampai tidak berani lewat dari tempat tersebut. Saudara, masalahnya adalah, seringkali kita hanya melihat secara lahiriah. Kita tidak tahu bahwa di balik skenario kehidupan yang sedang kita lihat itu, ada pihak lain yang mengatur begitu rupa supaya daerah tersebut menjadi daerah terisolasi. Daerah tersebut menjadi sebuah daerah yang tidak terjamah dengan kemajuan, dengan terang Injil. Daerah tersebut menjadi sebuah lingkungan yang penuh dengan ketakutan. Dan ini bukan sekedar sebuah cerita yang tidak ada dampak kekekalannya. Saya lanjutkan dengan cepat, saudara. Ayat yang ke-8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ada orang Kristen berpikir, kalau aku udah penuh Roh Kudus, aku nggak bisa dirasuk roh jahat. Pada kenyataannya, saudara, diri kita yang satu ini bisa menampung 1 legion roh jahat. 1 orang bisa didiami, ditempati. Sebegitu banyak roh jahat. Makanya kekacauan-kekacauan hidup kita, itu ada yang menggerakkan dari dalam. Yang membuat kita baper, marah, gak berangkat, gak bekerja, gak melakukan yang harusnya kita lakukan. Harusnya kita ke kanan tapi ke kiri. Karena di dalam kita ini ada sesuatu yang mengacaukan. Seperti 1 orang ini. Bayangkan kalau di area hubungan, di area kesehatan, pekerjaan dan keuangan. Dan 1 orang ini targetnya bukan hanya 1 orang, tapi 1 lingkungan. Ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi bukan hanya keluar dari orang, dari daerah.
Jadi orang ini dipakai oleh roh jahat ngomong sama Yesus. Jangan usir kami keluar dari daerah ini. Saudara, ada yang namanya roh teritorial. Ini dia. Roh jahat yang berusaha mengkup satu teritorial, satu daerah. Dan itu yang membuat Anda tidak progres di daerah tersebut. Kecuali kita mengundang Yesus. Kecuali kita memanifestasikan kuasa Tuhan. Bukan hanya hadirat Tuhan. Karena saudara, cerita ini Yesus datang di sana. Orang yang kerasukan roh jahat itu mengekspresikan kehadirannya. Tapi dia nggak mau keluar. Sampai Yesus perintahkan, saudara. Saya lanjutkan dengan cepat. Lihat ayat 12-nya. Ayat 11-nya. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Ayat 13 kita baca sama-sama. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalulah keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya Itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, 2.000 babi dipengaruhi oleh roh jahat. Haleluya. Tidak berhenti sampai di situ, sekarang lihat ayat 17. Saudara, rakyat dan masyarakat di tempat itu berkata kepada Yesus, ayat 17 kita baca. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, jadi ini yang harus kita sadari. Bahwa hidup kita tuh dilingkupi dengan satu atmosfer rohani. Satu dunia rohani. Satu lingkungan rohani. Yang Alkitab berkata, roh-roh jahat di udara. Penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat itu seperti pion kalau kita dalam permainan catur. Kalau penghulu itu lebih tinggi lagi. Dia punya serdadu. Punya pasukan. Nah, yang saya mau katakan, masa depan kita itu ditentukan dari kelepasan yang terjadi kepada diri kita, kepada orang-orang di sana, dan tempat yang kita masuki. Itu sebabnya kalau Anda lihat, saudara, Yesus tidak terlalu pusing, karena dia punya kesadaran, agenda kelepasan yang terjadi di tempat itu bagi satu orang akan dilanjutkan oleh satu orang yang telah mengalami kelepasan itu. Nah, lihat saudara ayat 18-nya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Dan kepada orang-orang sekampungmu. Jadi Yesus betul-betul sadar, ini peperangan rohani. Tapi dia tidak bisa melangkah terlalu jauh sampai ada satu orang yang betul-betul mengalami kelepasan dan meneruskan kelepasan kepada keluarganya. Meneruskan kelepasan kepada orang-orang sekampungnya. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Sudahkah kita tahu progres kita di kantor bukan hanya ditentukan dari kerja baikmu di kantor. Kira-kira waktu Yusuf di rumah Potifar, spirit seperti apa yang memblok kemajuan Yusuf? Diekspresikan melalui apa? Istrinya, bosnya yang memfitnah dan menjebloskan Yusuf. Tapi Tuhan memakai cerita itu untuk membuat Yusuf ketemu dengan dua orang di dalam penjara. Sudahkah kita tahu bahwa
Masa depan kita membutuhkan pelepasan. Saudara, ada musuh-musuh yang selalu berusaha menghalangi kita mencapai masa depan kita. Dan kalau kita tidak memahaminya, kita hanya melihat dari apa yang kita lihat secara kasat mata. Kita bilang, hati manusia sudah berubah. Kita nggak pernah sadari apa yang merubah hati manusia. Kita bilang begini, orang sudah melupakan janjinya. Kita harusnya tanya, apa yang membuat orang lupa kepada janjinya? Dulu bos kita baik, sekarang kok begini. Apa yang membuat bos kita berubah? Harusnya kita sadar sebagai orang-orang rohani. Dunia lahiriah ini, dimanapun engkau tinggal, itu diselubungi dengan dunia rohani, saudara. Pulang pasutri kemarin, agak cepat, saudara, Ibu Gembala punya tujuannya sendiri. Saya ketemu seseorang, jam 9:30 saya sampai rumah, jam 10, saya pikir saya istirahat dulu tidur, nggak juga bisa tidur. Akhirnya saya mandi jam 11, mata terang benderang. Dan yang saya lakukan kemudian adalah, ya sudah, saya berdoa. Menjelang jam 3 sampai pagi, saya tahu itu jendela rohani mulai terbuka. Dan saya berdoa untuk beberapa orang. Berdoa. Saudara, setelah berdoa kira-kira jam 4:30, jam 5 lewat, jam 5 kurang, saya tidur. Disitulah Tuhan kasih apa yang kamu hadapi ini melalui mimpi. Saya di mimpi itu seperti melihat, saudara, ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Itu jenisnya seperti ulat, seperti sebesar ikan teri masuk ke tubuh. Tapi kemudian keluar lepas. Tapi kemudian di situ saya lihat pribadi itu, orang tersebut, yaitu saya. Kemudian saya dibawa Tuhan bergerak ke beberapa tempat dan menjumpai beberapa orang, saudara. Yang uniknya di mimpi itu saya lihat, saya bertemu dengan beberapa orang. Saya bertemu dengan orang-orang tersebut dan saya tidak mengusir sesuatu, menengking sesuatu. Saya tidak mendoakan. Tapi saya memegang tangan orang tersebut dan saya mengambil sesuatu yang ternyata masuk ke dalam orang tersebut. Seperti kalau dunia okultisme itu bilangnya susuk. Sesuatu yang masuk sampai orang itu nggak tahu. Itu tinggal di dalam. Sayangnya susuk tersebut adalah media. Roh jahat tinggal dan masuk melalui itu ke dalam orang tersebut. Dan waktu saya pegang itu saya seperti keluarkan gitu, halus. Saya tarik lagi. Ada beberapa. Yang saya mau beritahu, saudara. Kalau kita tidak memahami kemandekan-kemandekan yang terjadi dalam hidup kita. Itu cerita tentang orang gila yang di Gerasa itu. Gimana sekian banyak roh jahat bisa masuk. Karena tidak ada sebuah kesempatan ketika roh jahat datang 1, 2, 3, 4, 10. Dan dia ditolong, dia dilayani pelepasan. Ini sebabnya tidak heran ada orang yang di area hubungan bermasalah, di area kesehatan bermasalah, di area pekerjaan keuangan bermasalah. Hidupnya habis. Saudara, itu bukan bagian daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke, mari kita akan kembali kepada firman, saudara. Kita lihat supaya kita tahu. Sebelum Yesus sampai ke daerah Gerasa, yang unik, saudara, adalah kita buka Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Supaya kita tahu, saudara, kita nggak boleh jadi orang yang nggak eling bahwa hidup kita tuh jadi target. Jadi target, saudara.
jadi target. Dan kalau kita tidak waspada, itu bisa masuk dengan halus ke tubuh kita, bersembunyi dan membawa kemandekan-kemandekan kepada perjalanan hidup kita. Lihat ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, Jadi Yesus punya tujuan jelas, punya event jelas. Di seberang danau ada satu agenda penting yang kita harus kerjakan. Yang luar biasa saudara, mereka naik ke perahu bersama-sama, mereka berlayar, ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekonyong-konyong turunlah taufan. Sekonyong-konyong. Kalau orang Betawi bilang gak ujuk-ujuk. Gak ada angin, gak ada hujan. Muncul dia di depan mata kita. Saudara, turunlah taufan ke danau. Coba lihat, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam. Setan gak pernah cuman sekedar menggoncang perahumu. Dia pengen membalikan perahumu dan pengen membuat tenggelam hidupmu di dalam masalah demi masalah, masalah demi masalah, dan masalah. Yang menarik dari cerita ini, murid-murid bukan orang yang asing dengan danau itu danau Galilea, itu danau mereka tempat melemparkan jala. Tapi sekonyong-konyong, artinya mereka tidak duga. Saya percaya itu tempat permainan mereka. Tetapi yang mereka tidak tahu, Yesus mengajak mereka menuju seberang. Masa depanmu terkunci, saudara. Kalau engkau tidak mengambil satu tanggung jawab, berperang secara rohani, berdoa, berpuasa, kita bergandengan tangan, engkau akan tetap di posisimu, di masalahmu, di keadaanmu, di sakitmu, di kemiskinanmu. Kenapa masalahnya? Karena ada musuh yang menghalangi kita sampai di seberang. Kalau Anda baca cerita ini keadaan mereka dalam bahaya. Lihat saudara. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik. Jadi siapa bilang saudara, kita menghadirkan Yesus dan setan akan pergi? Enggak begitu ceritanya. Tanggung jawabnya di kita. Sampai Yesus berkata dan menghardik angin itu, air itu. Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh jadi orang Kristen dengan mulut yang terkatup. Melihat keadaan. Anda harus doa. Anda harus declare firman. Anda harus berkata, Tuhan membuka jalanku di kantor ini. Tuhan membuka jalanku di peluang ini, di bisnis ini. Tuhan membuka dan segala sesuatu yang menghalangi, aku beri dalam nama Yesus. Saudara, hari ini banyak orang kadang-kadang gini, mereka nggak mau lakukan tanggung jawabnya sebagai murid Tuhan Yesus. Ketika peristiwa itu terjadi di laut, Yesus tidak bilang begini, kuatkan hatimu ya, sabar. Enggak. Peragakan kuasa yang aku berikan. Yesus tidak bilang begini, nanti juga badainya reda. Enggak. Bicara kepada laut, bicara kepada situasi. Yesus bicara, saudara. Kalau hari ini engkau tetap terkatup dan hanya mengeluh, hanya komplain, kita lupa, saudara, yang mengakibatkan berbagai-bagai hal berat dalam perjalanan kita, yang mengakibatkan berbagai-bagai hal mandek dalam hidup kita, itu bukan Tuhan, itu bukan engkau. Ada satu yang melihat bintang ini, yaitu engkau. Kalau aku enggak jegal, kalau aku enggak sabotase, bintang ini akan bersinar. Tahu, satu orang gila di Gerasa tuh, ketika dilepaskan, itu membawa kesaksian, keselamatan, kelepasan. Satu bintang itu satu bintang itu, saudara.
Siapa bilang dirimu tidak berguna? Siapa bilang dirimu hanya mewarisi semua kutu keturunan? Semua masalah dari orang tuamu, dari kakek nenekmu. Enggak, engkau punya cerita yang berbeda. Masa depanmu mungkin sedang terkunci. Satu orang gila di Gerasa itu, saudara. Ketika Yesus tolak untuk dia ikut. Anda tahu, Yesus bilang apa? Ceritakan yang kau alami. Dan itu terjadi, saudara. Dan itu terjadi. Sudahkah engkau tahu bahwa engkau bintang itu? Engkau bintang itu. Kenapa engkau biarkan engkau terkungkung, terkunci, dirantai, dibelenggu? Dan engkau tidak sadar. Ada komunitas yang bilang begini, ya udah, ya udah, ya udah. Orang sekampung, orang Gerasa itu tidak menolong supaya dia lepas. Hanya mengawetkan masalah. Katakan mengawetkan masalah. Anda tahu kan? Orang sekampung, orang gila Gerasa itu apa? Merantai. Tapi tetap aja. Roh jahatnya itu di dalam. Ada satu pasukan. Anda harus ngerti, saudara. Kalau satu pasukan dikirim ke satu daerah. Pasukan itu pasukan pendudukan. Pasukan yang menduduki daerah tersebut. Makanya satu orang gila ini yang dirasuk roh jahat banyak itu sebetulnya bintangnya Tuhan. Tapi roh jahat lihat. Colek kanan kirimu. Tahukah engkau bahwa engkau adalah bintangnya Tuhan? Siapa bilang hidupmu berhenti di sini? Saudara coba lihat. Yesus ketika menghardik angin dan danau itu sehingga reda dan menjadi teduh. Mereka tiba di seberang dari danau Galilea. Tahukah kita bahwa penghalang-penghalang harus kita singkirkan? Bukan kita ratapi. Bukan kita tangisi. Bukan kita keluhkan, apalagi kita bagi-bagi. Saudara, penghalang-penghalang perjalanan kita harus kita putuskan, kita hancurkan. Nah, lihat saudara ayat 25. Ayat 25. Ketika mereka selesai di danau, menghadapi situasi, ayat 26-nya menyambung dari ayat 25. Lalu apa? Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi saudara, kita harus selesaikan proses kita nih. Kita harus tahu, saudara. Ada seseorang datang kepada saya dan berkata, Om, tolong doakan dong. Aku kok ngalami yang seperti orang tuaku alami. Masalah-masalah yang aku alami, dialami juga duluan oleh orang tuaku. Saudara tahukah bahwa roh jahat itu menarget satu keturunan. Roh jahat berusaha menghancurkan dari kakek buyut, udah habis semua. Makanya kalau kita tidak memiliki kesadaran rohani, kita akan terkungkung di status kita, di kondisi kita, dan kita tidak mengalami progres. Lanjut saudara, di Lukas pasal 8 ini. Saya bayangkan saudara sebelum sampai satu legion masuk dalam satu orang ini. Orang ini mulai jadi orang aneh. Sendirian, diem, antisosial, merenung dalam-dalam. Satu lagi masuk saudara.
Satu lagi roh jahat masuk. Tambahlah dia. Makin diam, mingkem, dingin, kaku. Orang juga takut sama dia. Masuk lagi satu, saudara. Makin rahangnya tambah sangar. Bayangkan saudara, satu lagi. Ini sepasukan roh jahat. Kalau Anda cerna ya, kita kasih pertanyaan. Kenapa sekian banyak roh jahat kok nargetin satu tempat itu? Dan mengkup daerah itu, membuat daerah itu menjadi daerah rawan. Daerah itu jadi rawan kecelakaan, rawan bunuh diri, rawan perceraian, rawan. Masih belum paham juga. Kalau Anda ada di daerah itu dan mata rohanimu tetap tertutup, yang halus itu masuk ke tanganmu, masuk ke lehermu, masuk ke pikiranmu, dan Anda mulai seperti robot. Maunya ke kanan tapi ke kiri, maunya berdoa tapi capek. Maunya menyembah sambil mengangkat tangan, targetnya 30 menit, 5 menit belum selesai. Belum selesai 5 menit. Baru ku yakin kau hadir di sini. Yang begini saudara demen tuh. Setan akan bawa kipas enak. Mas Kris, kan udah capek hari ini. Mas Kris, istirahatlah. Bebanmu kan banyak. Mikirin kantor, mikirin anak, mikirin pelayanan, mikirin orang tua. Tidurlah Mas Kris. Waktu dia tidur, dar-dedor habis. Anda tahu nggak? Anda bukan hanya prajurit. Jangan cepat tidur, jangan cepat ngantuk, jangan cepat capek. Yesus itu tertidur secara lahiriah. Tapi kesadaran rohaninya itu tidak tidur. Makanya waktu dia bangun, ini coba pahami saya ya. Kalau Anda dibangunin lagi anak-anak tidur, ngomel nggak? Itu yang saya bilang. Yesus nggak ngomel sama murid-muridnya, no. Yesus nggak bermasalah, aduh capek, tidur lagi. Aduh masih berat. Alarm pertama bunyi. Masih jam 5. Klik. Nah, matiin lagi. Alarm kedua 5:30 bunyi. Matiin lagi. Klik. Lempar jauh-jauh. Yesus lagi asik tertidur. Tetapi kesadaran rohaninya tetap menuntun keberadaan lahiriahnya. Yesus tertidur secara lahiriah, tapi kesadaran rohaninya tetap menuntun. Anda lagi traktir, boleh habiskan semuanya, boleh nikmati semuanya, tapi kesadaran rohanimu yang harus menuntun. Saya mau beritahu, sadarkah kita bahwa kita tuh bintangnya? Haleluya. Mari kita lanjutkan Lukas pasal yang ke-8. Ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, di pantai itu datanglah seorang laki-laki dari kota itu, menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Jadi saudara harus paham, hal-hal aneh-aneh yang muncul-muncul di pikiran dan perasaan kita harus waspadai. Gimana sih manusia bisa pukul-pukul dirinya dengan batu? Gimana sih? Kalau bukan sesuatu yang mendorong. Makanya setiap kemandekan, penundaan, itu ada yang mendorongmu nanti aja. Besok aja. Engkau didorong untuk ketemu pemimpin rohani. Nanti aja hari Minggu. Saudara, masalah kita itu tadi.
Seperti ikan teri, seperti susuk, masuk di perasaan kita. Kecil saja. Itulah makanya jenis yang masuk ke dalam pribadi ini. Jenis yang masuk dalam satu orang gila di rasa ini. Yang membuat pikirannya kacau, tidak berpakaian, teriak-teriak berkeliaran, memukul-mukul diri dengan batu. Saudara lihat, jenisnya tidak terlalu hebat. Jenisnya hanya mengancam dirinya sendiri yang pertama-tama dan jago gertak. Sekalipun dia putuskan rantai, tapi dia tidak betul-betul membunuh orang. Dia tidak betul-betul mengacaukan sebuah kampung. Dia hanya menakut-nakuti. Itu sebabnya kalau orang Kristen masih seperti murid-murid di danau itu, di perahu itu. Cuman teriak kepada Tuhan, guru kita binasa lah. Aku di sini. Guru kita kacau lah. Aku di sini. Guru kita mandek. Ya, ayo. Masalah kita di situ, kita jadi murid-murid yang tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita lanjutkan ayat 28 dengan cepat. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian, roh jahat itu berkata demikian sebab Yesus apa? Baca sama-sama. Memerintahkan roh jahat itu apa? Keluar. Perintahmu ditunggu. Perkataanmu ditunggu. Perkataanmu itu menentukan masa depanmu tetap tertutup atau terbuka. Karena itu waktu engkau berkata kepada angin ribut dan danau, engkau berkata kepada orang yang mensiasati keadaan itu. Sehingga Yesus rasanya tidak boleh lama-lama. Tapi Yesus punya strategi yang lebih bagus. Satu orang diselamatkan, diutus ke keluarganya, diutus ke kampungnya. Tapi dengan sebuah pengalaman yang besar sekali. Kita lanjutkan saudara, sampai di ujungnya. Ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk itu telah diselamatkan. Ayat 37, Yesus lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya iya. Nah, sekarang lihat saudara, ayat 38 dan 39 kita bersama-sama baca. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan terus memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini menarik sekali saudara. Kalau kita baca di kitab Markus, bagian penutupnya, ayat 20, Markus 5 ayat 20. Kita baca lagi sama-sama. Markus 5 ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, ada hal-hal yang besar yang tertahan. Bukan karena orang ini tidak mampu melakukannya. Bukan karena orang ini tidak berani melakukannya. Tapi ada spirit yang lain. Waktu saya berdoa saudara, jam itu. Saya rasa sesuatu begini saudara. Saya pahami dengan baik ya. Saya tidak mau melebih-lebihkan. Saya rasa sedang muncul di beberapa tempat. Sementara saya berdoa di dalam roh, saya menyembah. Saya seperti hadir di beberapa tempat. Dan itulah waktu di mana saya memegang beberapa orang. Dan dari orang itu saya ambil tadi itu. Seperti ikan teri saudara. Keluar dari tangannya. Keluar dari badannya. Dan saya tahu itu orang-orang yang saya doakan itu. Ketika mimpi itu datang. Saya merenung, Tuhan, Kau utus saya
ke kebun jeruk. Anda harus paham nih, bukan hanya ke Wakeni. Tuhan berikan sebuah lingkungan besar. Tapi kita membatasi diri di satu tempat. Salah, kita sedang salah berpikir. Kita sedang salah mencerna Tuhan. Iya, dari keluarga kita. Tapi kita harus terus menyebar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintahkan kepada satu orang itu. Saya kemarin takjub juga waktu berangkat ke Parung Panjang. Keluar tol ke Legok. Dari sekretariat itu kira-kira 45 menit sudah sampai di sana. Ada orang yang merintis jalan. Ada orang yang mematahkan pemikiran jauh. Ada orang yang memutuskan bangun ini, kerjakan ini, selesaikan ini. Sampai ketika orang lain menikmati perjalanan. Kenapa banyak orang mandek? Karena dia mengizinkan penundaan-penundaan. Spirit tadi yang kecil tuh. Yang membiusmu. Dengan, aduh hari ini gak ada semangat. Hari ini pusing. Hari ini aku kok, aduh, ujungnya hidup kita tidak berjalan seperti agenda Tuhan yang berkata, mari kita bertolak ke seberang. Saudara, jangan lupa, progresmu akan mempengaruhi orang lain. Kelepasanmu akan mempengaruhi kelepasan orang lain. Biarlah anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita, mengalami apa yang kita alami. Saudara, jangan biarkan masa depan kita terkunci karena kita tidak melakukan yang Tuhan mau, yaitu berdiri di dalam wibawa dan otoritas yang sudah diberikan kepada kita. Jadilah satu orang gila gerasa yang sudah dilepaskan. Yang ketika sadar, dia tidak nanya lagi, dia lantas pergi mempengaruhi lingkungannya. Mungkin kalau saya bayangkan, aku udah pernah gila lama. Sekarang aku mau jadi gila buat Tuhanku, buat kerajaan Allah. Saudara, jangan sia-siakan tahun-tahun hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.